Selamat datang kepada dosen penguji Profesor Mias dan juga Dr. Suripto, serta kepada dosen pembimbing saya, Dr. Ambar Widya, yang pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir memberikan arahan, masukan, dan juga bimbingan untuk perbaikan proposal tesis saya pada seminar proposal hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan proposal tesis saya yang nantinya akan saya gunakan untuk menyelesaikan masa studi kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada ini. Jadi pada topik seminar proposal yang akan saya sampaikan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan judul topik saya adalah analisis stakeholders dalam kebijakan jaring pengaman sosial. Studi kasus di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Yang pertama, karena kebijakan tentang jaring pengaman sosial di Desa Panggungharjo itu merupakan kebijakan yang sangat vital dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar publik. Karena dengan adanya kebijakan jaring pengaman sosial ini, jaminan masyarakat, khususnya kelompok rentan, itu diberikan porsi yang sangat besar oleh pemerintah desa untuk diberikan jaminan. Terdapat 3 jaminan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk kelompok rentan di Desa Panggungharjo dengan turunnya kebijakan jaring pengaman sosial ini. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Jadi bagi masyarakat atau siapapun yang ingin berobat karena ada penyakit atau ada rasa sakit tetapi dia tidak memiliki jaminan, nanti tinggal bawa kartu KTP, jaminan akan dibayar secara gratis oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua, pendidikan. Bagi masyarakat Desa Panggungharjo yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan baik SD, SMP, bahkan sampai kuliah S1, nanti tinggal mendaftarkan diri saja ke Desa Panggungharjo, kemudian memenuhi kriteria, sehingga dari kriteria tersebut nanti akan ada layak dan tidak layak, seluruh biaya pendidikan akan dibayar oleh pemerintah desa. Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah Desa Panggungharjo juga memberikan layanan bagi orang tua atau siapapun yang keberatan dengan pembayaran SPP, nanti akan dibayarkan langsung oleh pemerintah desa. Nah, kemudian yang ketiga, itu untuk ibu hamil dan anak-anak. Jadi, bagi ibu hamil, 7 bulan sebelum melahirkan dan 5 bulan pasca melahirkan, semua pembiayaan itu gratis akan di-cover oleh pemerintah desa, akan dibayari langsung oleh pemerintah desa. Baik dari persalinan, dari kontrol, kemudian dari cek-cek dasar, rawat jalan, nah itu semua akan dibayari oleh pemerintah desa. Kemudian nanti ketika anak sudah lahir diberikan imunisasi, semua gratis dibayari oleh Desa Panggungharjo. Nah, kebijakan ini muncul di tahun 2013 melalui keputusan lurah, dan pada tahun 2014 dengan adanya kebijakan ini memberikan penghargaan kepada Desa Panggungharjo menjadi desa terbaik nasional nomor 1 di Indonesia. Karena Desa Panggungharjo dianggap berhasil
menata kelembagaan desa. Salah satunya melalui pendirian Bubble GPS ini. Namun ternyata selama pelaksanaannya terdapat kritikan atau permasalahan, kendala dalam pelaksanaan Bubble GPS ini. Kritikan muncul setelah saya melakukan pra-riset dan menemui pengurus pihak dari Bubble GPS. Beliau menyampaikan bahwa selama berjalannya waktu dari 2013, kemudian mendapatkan penghargaan tahun 2014, dan berjalannya waktu hingga 2019, itu ada permasalahan internal Bubble GPS. Yang mana permasalahan internal ini mempengaruhi kinerja atau faktor korelasi antar stakeholder. Jadi kepala Bubble GPS-nya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan Bubble GPS selama hampir 5 tahun itu terdapat beberapa kendala. Yang pertama, adanya keterbatasan jumlah SDM dan kapasitas SDM. Jadi jumlahnya terbatas, yang pertama. Yang kedua, selain terbatas jumlahnya, yang kedua adalah kapasitas, kemampuan, upgrade diri yang juga terbatas. Banyak lulusan-lulusan yang menjadi pengurus itu bukan lulusan yang familiar atau ngerti tentang jaminan sosial. Kemudian selain itu, terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk program jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder. Jadi karena pihak yang terlibat dalam jaring pengaman sosial ini sangat banyak, lurah sebagai penanggung jawab, kemudian kepala Bubble GPS sebagai project manajernya, sebagai kepala pelaksananya, dan juga tim teknis serta tim pendukung, yakni bagian kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, yang mana ini adalah lintas sektor, lintas aktor, sehingga pola komunikasi, pola koordinasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan keberhasilan kebijakan jaring pengaman sosial ini. Nah, kemudian selain itu, penelitian sebelumnya yang coba saya cari di internet tentang stakeholder, karena menurut saya problem yang ada dalam jaring pengaman sosial itu terkait dengan pola koordinasi, pola komunikasi yang banyak sekali melibatkan pihak, sehingga dibutuhkan satu pikiran baru, satu narasi sama tentang bagaimana caranya kita bisa mengolah Bubble GPS. Nah, jadi saya coba mencari-cari literatur tentang stakeholder dalam rumusan kebijakan, dalam pembuatan kebijakan. Di sana saya menemukan analisis stakeholder itu baru digunakan dalam identifikasi untuk kebijakan KIA, Kartu Indonesia Anak, Kartu Ibu dan Anak, kemudian untuk kebijakan Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas, kemudian tentang JKN, kemudian tentang evaluasi pelaksanaan JKN, kemudian kesiapan stakeholder dalam kebijakan JKN, kemudian kalau kemudian kita kaitkan dengan skup yang ada di Desa Panggung-Harjo, penelitian-penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan di sana, itu ternyata dari penelitian yang saya baca belum ada yang mengidentifikasi pola koordinasi, pola komunikasi antar aktor, antar pihak. Saya baru membaca 3 penelitian yang sudah dilakukan di Desa Panggung-Harjo. Yang pertama adalah tentang gaya kepemimpinan Wahyudi Anggoro selaku Lurah Desa Panggung-Harjo terhadap reformasi birokrasi di Desa Panggung-Harjo. Kemudian yang kedua tentang jaminan sosial versi desa melalui inovasi 3 kartu. Kemudian perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui Badan Pelayanan Jaring Pengaman Sosial. Dari 3 penelitian yang sudah dilakukan, 2 itu menyangkut tentang jaminan sosial. Ada 3 menyangkut tentang jaminan sosial. Dari ketiga ini, 2
Dua yang sangat topiknya fokus di jaminan sosial. Yang pertama baru bicara soal konsep implementasi dan dampak. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana bubble JPS ini memberikan perlindungan sosial. Dua penelitian tadi belum menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Nah, ini yang kemudian menjadi riset gap saya, sehingga saya ingin meneliti tentang bubble JPS ini. Melihat riset gap yang sudah saya temukan tadi, pertanyaan penelitian yang ingin saya ajukan adalah bagaimana peran stakeholder dalam formulasi kebijakan jaring pengaman sosial di Desa Panggung-Harjo, Sewon, Bantul. Bagaimana nanti turunannya ada siapa saja sih aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, kemudian bagaimana keterlibatan dari masing-masing aktor dalam membuat kebijakan, kemudian apa sih kepentingan dari masing-masing aktor dalam merumuskan kebijakan, apa sih pengaruh dari masing-masing aktor terkait dengan keberhasilan dari kebijakan ini. Nah, itu adalah turunan dari penelitian saya, pertanyaan penelitian saya tentang peran stakeholder. Nah, tujuan penelitian saya adalah tujuan umum pertama, ini untuk menjelaskan, mendeskripsi peran stakeholder dalam formulasi kebijakan jaring pengaman sosial di Desa Panggung-Harjo, Sewon, Bantul. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Kemudian tujuan penelitian secara khusus mendeskripsikan peran dan motif keterlibatan stakeholder. Yang kedua, mengelompokkan aktor-aktor perumus kebijakan berdasarkan kepentingannya. Kemudian membuat stakeholder mapping. Jadi nanti akhir dari penelitian ini adalah ada semacam informasi bagi pihak yang nantinya akan mengimplementasikan kebijakan bahwa aktor-aktor ini yang punya pengaruh yang sangat besar, punya keterlibatan yang sangat besar, dan punya pengaruh, kemudian keterlibatan, dan juga kepentingan. Sehingga siapa saja sih aktor-aktor yang perlu untuk kita libatkan, karena dengan melibatkan banyak aktor, dengan melibatkan lintas aktor, ini akan membuat kebijakan ini menjadi semakin berhasil. Karena tidak ada penolakan dan perlawanan. Kemudian manfaat praktek. Yang pertama bagi pemerintah, khususnya untuk pemerintah desa, adalah sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk BPJS dalam melaksanakan asuransi sosial. Kemudian memberikan wawasan baru bagi kepala desa di Indonesia tentang istilah pelayanan publik di tingkat desa. Dan selanjutnya adalah memberikan informasi kepada kepala desa, aktor-aktor yang punya kepentingan, punya keterlibatan, dan punya pengaruh. Sehingga nantinya aktor ini bisa kita ajak untuk menciptakan keberhasilan dari program Bubble JPS ini, kebijakan jaring pengaman sosial ini. Kemudian manfaat praktek untuk akademisi. Untuk akademisi nanti akan menambah bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan data yang valid tentang jaminan sosial di tingkat desa. Kemudian manfaat akademik, penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan tentang formulasi kebijakan dalam kaitannya dengan analisis aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya, bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Jadi pada penelitian kali ini, saya menggunakan 4 teori. Yang pertama adalah teori kebijakan publik, kemudian yang kedua adalah teori formulasi, kemudian yang ketiga adalah teori analisis stakeholder, kemudian yang keempat adalah teori asuransi kesehatan, karena kaitannya dengan kesehatan, kebijakan Bubble JPS. Nah, teori kebijakan menurut Anderson tahun 19, Anderson menjelaskan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang punya tujuan khusus dan diikuti oleh
atau dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Jadi kebijakan menurut Anderson adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tujuan dengan adanya pelibatan aktor, bisa bentuknya individu atau kelompok, untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori formulasi kebijakan. Anderson tahun 1984 juga menjelaskan bahwa formulasi kebijakan itu berkaitan dengan upaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Pertanyaan bagaimana tentang berbagai alternatif yang telah disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi, di mana merupakan proses yang spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Kemudian, teori analisis kebijakan publik, saya menggunakan teorinya Liza Grenadich tahun 2003, yang dia menjelaskan bahwa kajian tentang analisis stakeholder itu merupakan kajian untuk membedakan dan mengidentifikasi stakeholder berdasarkan atribut. Jadi, Liza, dia menjelaskan atribut dari masing-masing stakeholder itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah keterlibatan dari masing-masing stakeholder. Mengapa sih dia mau terlibat? Dia melibatkan dirinya untuk ikut dalam suatu kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh. Bagaimana sih masing-masing stakeholder membuat atau mempengaruhi kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan. Apa yang menjadi kepentingan dari masing-masing stakeholder dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah teori asuransi kesehatan. Menurut resolusi WHA di Jenewa tahun 2005 menyebutkan bahwa setiap negara itu dia perlu untuk mengembangkan universal health coverage atau semacam jaminan semesta. Yang nantinya jaminan kesehatan semesta ini fungsinya adalah meringankan pembiayaan masyarakat ketika dia nanti berobat karena sakit. Jadi pembiayaan bisa mulai dicicil dan ada keringanan. Sehingga dengan adanya revolusi di WHA di Jenewa ini, semua negara wajib punya asuransi kesehatan. Pun dengan Indonesia. Makanya ada JKN. JKN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerangka logis dari analisis stakeholder. Jadi, kerangka logis dari analisis stakeholder ini saya mengambil teorinya Liza, Grenadich Liza tahun 2003, terdapat 5 tahapan dalam melakukan analisis stakeholder untuk melihat pengaruh, keterlibatan, dan juga kepentingan. Pertama dengan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari dia melakukan analisis stakeholder itu apa sih tujuannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mendata stakeholder-stakeholder yang terlibat itu siapa saja, menggunakan metrik misalnya. Kemudian melakukan assessment atribut tadi, berarti yang di assessment, yang diuji, yang diidentifikasi, baik dari kepentingan, keterlibatan, dan juga pengaruh, melalui stakeholder interest table. Jadi semacam tabel kepentingan masing-masing stakeholder, kemudian nanti dengan metrik klasifikasi stakeholder, kemudian dengan metrik partisipasi stakeholder, dan analisis interaksi. Jadi masing-masing stakeholder nanti akan coba kita lihat interaksinya, apakah intent atau tidak, kuat atau tidak interaksinya, pola komunikasi, pola koordinasinya. Kemudian setelah ketemu nih data semua, setelah kita melakukan mapping dalam tabel tadi, kemudian kita buat ringkasan hasil dari temuan-temuan yang sudah kita dapatkan tadi. Dikumpulkan, dikolek seluruh data yang kita temukan dari tadi setelah menilai atribut hal tadi. Setelah itu kemudian coba hasil dari data ini digunakan sebagai bahan masukan atau sebagai bahan arahan masuk yang ketiga, integrasi in project design. Maksudnya adalah
Hasil dari analisis kebijakan ini digunakan sebagai bahan masukan para policy maker untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat itu siapa saja. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir saya adalah pertama, karena keluar SK Lurah Desa Banguharjo nomor 11 tahun 2013 tentang Badan Pelayanan Jaring Pengaman Sosial, sehingga dengan adanya keputusan lurah itu ada 3 hal yang menjadi domain dari kebijakan jaring pengaman sosial yang diakomodir atau diampu langsung oleh BPJS, Badan Pelayanan Jaring Pengaman Sosial, kesehatan, pendidikan, kemudian untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya dari ketiga hal tadi itu terjadi kendala, terutama terkait dengan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar aktor, karena aktor yang terlibat dalam kebijakan jaring pengaman sosial ini sangat banyak, lintas kasih, lintas unit. Baik dari kasih kesra, kemudian dengan kasih pelayanan, dengan bagian keuangan, bendahara desa, kemudian dengan lembaga desa, yakni BPJS. Nah, ini kemudian ada lurah sebagai pihak penanggung jawab. Nah, ini kan butuh effort, butuh tenaga untuk bagaimana bisa mengcombine, membuat aktor-aktor ini menjadi berjalan beriringan. Nah, kemudian setelah itu, saya menggunakan teorinya Liza Grenadich tahun 2003 tentang analisis stakeholder. Dengan melihat pengaruh, kepentingan, dan keterlibatannya mereka dalam formulasi kebijakan. Nah, untuk mengetahui pengaruh, keterlibatan, dan kepentingan, tahapannya yang pertama adalah menentukan tujuan analisis, kemudian menyiapkan daftar stakeholder, list daftar stakeholder, menentukan minat stakeholder, kemudian yang keempat menilai pengaruh dan pentingnya stakeholder, yang kelima mengidentifikasi asumsi dan risiko dari masing-masing stakeholder. Kemudian nomor 7 inventarisasi bentuk interaksi antar stakeholder. Nanti bisa menilai konflik kepentingannya seperti apa, hubungan komunikasi dari masing-masing stakeholder itu sejauh mana. Kemudian nomor 8 mengelola berbagai temuan lapangan itu untuk menjadi bahan masukan bagi policy maker dalam membuat kebijakan. Nah, masuk di bab ketiga, metode penelitian yang saya gunakan. Pertama, jenis penelitian yang akan saya lakukan itu adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Jadi studi kasus ini dia adalah penelitian yang mencoba menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam satu buah tempat, satu buah ruang yang kemudian diabstraksi menjadi sebuah teori. Jadi studi kasus itu fokusnya lebih kepada peristiwa atau hal-hal yang terjadi di lapangan, temuan-temuan lapangan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, lokasi dan informan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Panggung-Harjo, Siwon, Bantul dengan penentuan purpose sampling. Jadi saya sudah tentukan sampel siapa saja yang ingin saya wawancarai karena aktor-aktor tersebut yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ada 10 lintas aktor. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data ada 2, data primer dan juga sekunder. Kalau data primer berarti saya melakukan wawancara dan observasi. Saya wawancara dengan 10 stakeholder yang terlibat. Kemudian nanti dengan data sekunder ada media massa, kemudian ada jurnal yang kaitannya tentang kebijakan BPJS dan informasi-informasi sekunder lainnya. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data, saya menggunakan Creswell, teorinya Creswell tentang 6 tahapan dalam menganalisa data. Pertama, dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, membaca dan memahami data yang kita temukan. Kemudian yang ketiga, melakukan coding, pengkodivisian, jadi melakukan pengkategorisasian dari data-data yang kita temukan tadi. Kemudian yang keempat, menafsirkan, menginterpretasikan atau mendeskripsikan kode-kode dari coding yang sudah kita lakukan tadi untuk menjadi suatu data yang informatif mengenai siapa aktor dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah
menyampaikan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan naratif. Jadi nanti akan saya gunakan narasi yang panjang. Kemudian keenam, pembuatan penafsiran dalam penelitian yang dilakukan atau memanai data yang membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Jadi yang langkah keenam adalah menafsirkan. Setelah ada temuan di lapangan seperti itu, peneliti punya interest untuk membuat penafsiran. Kondisi atau permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam pola komunikasi tadi itu seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin itu saya mohon saran dan masukan serta bimbingan dari dosen penguji dan juga dosen pembimbing untuk perbaikan tesis revisi saya. Terima kasih, selamat pagi. Silakan apabila ada masukan dan juga arahan. Terima kasih.